Silom itu pasien yang sudah kita pulangkan dengan sehat, Pak. Termasuk pasien yang berusia, ada ibu-ibu umur 70. Saya juga dikasih kabar, Kak, ternyata ada ibu-ibu berumur 90 yang ternyata dilakukan, Pak. Padahal sudah kondisi jantung, kondisi diabetes yang menjadi faktor kesehatan. Tapi itu pun juga sembuh dan dipulangkan dengan sehat. Oke, jadi ini cerita yang positif sekali tadi bahwa masyarakat tidak perlu takut karena tingkat kesembuhannya sangat tinggi. Mungkin bisa di-share sedikit apa kemudian perawatannya yang dilakukan oleh Siloam, karena kan seperti yang kita tahu kan belum ada obatnya nih, Bu Karolin. Benar, Pak. Jadi seperti yang kita ketahui, ini adalah virus. Jadi sangat tergantung dari daya tahan tubuh dan kemampuan tubuh untuk memerangi virus yang masuk ke dalam tubuh. Jadi pada saat di rumah sakit, kita memberikan terapi yang kebanyakan adalah untuk support dan support asimptomatik, Pak. Jadi paling banyak diberikan adalah oksigen. Virus itu mempengaruhi kemampuan dari paru-paru untuk bernafas dan mensuplai oksigen, menyerap oksigen dan mensuplai ke seluruh tubuh. Jadi ketika fungsi dari paru-paru sudah turun, kita support dengan adanya oksigen. Nah, jika fungsi paru-paru semakin turun lagi, itulah pasien membutuhkan ventilator. Pada saat ventilator itu dipasangkan, ventilator tidak menyembuhkan. Ini adalah mispersepsi dari banyak orang awam. Ventilator menyembuhkan, tetapi memberikan support. Kan namanya aja life support. Memberikan support untuk fungsi paru-paru sembari harus memerangi virus yang ada dan akhirnya sembuh. Memang banyak terapi yang diberikan yang sepertinya memberikan suatu optimisme bahwa ini akan membantu pasien COVID. Tapi sekali lagi tidak menyembuhkan. Ada obat-obat yang sudah mulai dipakai seperti hidrokloroquine, Ativan, Actemra, bahkan tindakan bronkoskopi, menyedot slam, bahkan ada di paru. Sepertinya beberapa hal ini membantu. Tapi sekali lagi yang saya katakan tidak ada yang ingin mengandalkan tubuh untuk mengurangi virus yang memang sudah masuk. Oke, Bu, kemudian ini kan kita tahu beberapa hari lalu ya sejumlah lab itu mengalami kesulitan dalam ketersediaan reagen. Bagaimana kemudian langkah Siloam sendiri nih dalam menjaga ketersediaan alat maupun obat-obatan terkait penanganan virus COVID-19? Ini adalah masalah global, Pak, bukan hanya masalah Indonesia saja. Situasinya seperti ini, Pak. Penyakit infeksius dan kebutuhan untuk testing virus bukanlah sesuatu kebutuhan yang baru. Tidak di masa COVID pun kita membutuhkan masker N95. Kita membutuhkan reagen. Tetapi dengan adanya wabah, tiba-tiba kebutuhan ini naik sangat signifikan dan jumlah kapasitas untuk produksi secara global itu tidak bisa cukup cepat untuk mengejar kebutuhan yang ada. Jadi, kenapa akhirnya Indonesia kekurangan? Indonesia kekurangan karena kita bukan bersaing antar rumah sakit, bukan bersaing antar kabupaten, tetapi kita bersaing antar negara. Kenapa kita nggak dapat diambil dulu sama Singapura? Kenapa kita nggak mendapatkan? Karena sudah diborong sama Amerika. Jadi di sini memang akan banyak dibeli oleh negara-negara yang memang mereka punya political power yang jauh lebih besar sehingga Indonesia akan lebih bertahan. Tetapi yang bisa kita juga bisa tangan juga ya Pak, bahwa secara lokal banyak kapasitas produksi sekarang sudah bisa dilakukan secara. Contohnya di awal-awal dari wabah ini untuk hazmat suit atau moon suit atau yang juga yang tutup dari atas ke bawah itu loh Pak. Yeah. Itu kita harus mengimpor. Tetapi sekarang banyak produsen lokal yang sudah memproduksi dengan kualitas yang baik sekali.
Jadi contohnya untuk hazmat suit, kita sudah tidak beli dari luar negeri lagi. Kita beli dari dalam negeri dengan harga yang lebih terjangkau, dengan kualitas yang baik sekali karena kita sudah tes juga, Pak. Jadi ini adalah sesuatu yang memberikan optimisme untuk dalam negeri. Reagen memang masih di dalam keterbatasan yang besar sekali. Kami terpaksa memang pergi ke negara-negara lain dengan jaringan dan sourcing yang kami miliki untuk mencari beberapa supplies yang kita butuhkan. Oke, Bu Caroline, ini mungkin terakhir ya. Ini kedepannya akan seperti apa lagi kiat-kiat dari Siloam Hospitals Group, karena mengingat pemerintah sudah memberikan semacam warning, mungkin di Mei atau Juni akan terjadi lonjakan, puncak kurva akan sangat besar di Mei dan Juni. Ya, tentu kita dalam saat ini kita berusaha untuk memperbanyak kapasitas di masing-masing rumah sakit maupun kapasitas yang ada di rumah sakit yang memang kita khususkan. Dan kita juga membagikan apa yang kita sudah lakukan kepada rumah sakit lain supaya mereka bisa siap ketika ada pasien COVID yang datang. Tetapi mungkin yang mau saya bagikan adalah ini, Pak. Kita tidak bisa hanya terfokus pada pasien yang terinfeksi COVID pada saat ini. Karena pasien-pasien dengan kebutuhan lain akan terus ada. Contohnya, pasien yang melahirkan, hamil dan melahirkan, nggak akan menunggu COVID selesai. Pasien dengan aneurisma itu tidak akan menunggu COVID selesai. Jadi banyak kondisi-kondisi medis yang membutuhkan pelayanan di masa COVID ini yang tetap harus menjadi perhatian dari para rumah sakit. Jika tidak, kita tahu bahwa kondisi-kondisi ini, terutama kondisi kronis yang tidak di-maintenance dengan baik, akhirnya akan mempunyai dampak yang jangka pendek dan jangka panjang jauh lebih tinggi. Jadi bukan hanya kita harus fokus pada penanganan COVID, tapi penting sekali rumah sakit memastikan fasilitas aman, sehingga pasien yang tetap membutuhkan pelayanan kesehatan tetap dapat dilayani dengan baik di dalam beberapa bulan. Ya, baik Bu Caroline, kita harapkan Siloam Hospitals Group bisa terus berpartisipasi aktif ya Bu ya dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Itu dia tadi pemirsa Chief Executive Officer dari Siloam Hospitals Group, Caroline Riyadi.